Roro Mendut yang mengetahui kematian kekasih tercintanya, kemudian juga ikut nekat menyusulnya. Mereka berdua meninggal dalam keadaan berpelukan satu sama lain. Kisah cinta Romeo Juliet ternyata juga ada di wilayah Mataram Islam. Pasangan ini meninggal dalam mempertahankan cintanya. Penasaran? Yuk kita simak ceritanya. Satu hari satu cerita dan kisah masa lalu episode 17. We House, manajemen langsung lebih dari 100 pilihan homestay di Jogja. Roro Mendut adalah seorang wanita yang cantik, menarik dan sangat menawan. Kecantikannya begitu terkenal hingga memukau banyak pejabat kala itu. Ada banyak versi kisah Roro Mendut ini. Berikut disajikan salah satunya. Roro Mendut tinggal di daerah Pati di masa di mana Pati berada di bawah kekuasaan Mataram Islam yang kala itu dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kecantikan Roro Mendut menarik hati penguasa Pati saat itu, yaitu Adipati Pragulo II. Namun, berkali-kali Adipati Pragulo berusaha mempersuntingnya, Roro Mendut tetap menolak. Rupa-rupanya, Roro Mendut sudah menjalin cinta dengan pemuda sedesanya yang bernama Prono Citro. Penolakan Roro Mendut kepada penguasa Pati itu menunjukkan keteguhan hatinya dan komitmennya dengan Prono Citro. Akan tetapi, Adipati Pragulo tidak menyerah. Ia kemudian membawa paksa Roro Mendut ke istananya dengan harapan ia akan bersedia menjadi selirnya. Namun kemudian, terjadi pergolakan di Pati. Adipati Pragulo menolak membayar upeti kepada Mataram yang kemudian diartikan Sultan Agung sebagai sikap memberontak. Akhirnya Sultan Agung mengirimkan bala tentara pasukan di bawah pimpinan Tumenggung Wiroguno untuk menaklukkan Pati. Singkat cerita, pasukan Mataram berhasil menaklukkan Pati, dan Adipati Pragulo II terbunuh dalam pertempuran ini. Nah, setelah penaklukan inilah, Tumenggung Wiroguno kemudian melihat dan bertemu dengan Roro Mendut yang saat itu tengah berada di kediaman Adipati Pragulo II. Melihat kecantikan yang begitu mempesona, Tumenggung Wiroguno kemudian membawa Roro Mendut ke Mataram sebagai tawanan. Tumenggung Wiroguno kemudian bermaksud mempersunting Roro Mendut, namun lagi-lagi, Roro Mendut menolak. Kembali ia menunjukkan keteguhannya terhadap cintanya. Mengetahui hal ini, Tumenggung Wiroguno tak habis akal. Ia kemudian menyuruh Roro Mendut untuk memilih, menjadi istrinya atau membayar pajak kepadanya. Hal ini tentu saja muslihat dari Tumenggung Wiroguno agar Roro Mendut bersedia menjadi istrinya. Akan tetapi, kembali dengan keteguhannya, Roro Mendut memilih untuk membayar pajak. Nah, disinilah kemudian kisah Roro Mendut menjual rokok itu beredar. Dalam salah satu versi cerita, ia menawarkan rokok yang telah ia gulung dan jilat untuk menempelkan kertas rokok kepada para lelaki. Berkat kecantikannya, usaha ini cukup laris manis. Dari sinilah Roro Mendut mendapatkan uang untuk membayar pajak kepada Tumenggung Wiroguno. Prono Citro, yang mendengar kabar Roro Mendut diboyong ke Mataram, kemudian menyusulnya untuk menjemputnya pulang ke Pati. Mereka kemudian berhasil bertemu di Mataram, namun pertemuan mereka diketahui oleh Tumenggung Wiroguno. Keduanya segera digiring ke kediaman Tumenggung Wiroguno. Melihat Prono Citro sebagai ancaman, Tumenggung Wiroguno kemudian menghabisinya. Roro Mendut yang mengetahui kematian kekasihnya, kemudian juga nekat mengakhiri hidupnya sendiri setelah merebut keris Tumenggung Wiroguno. Mereka berdua meninggal dalam keadaan berpelukan satu sama lain.
Sementara dalam versi lain diceritakan bahwa Roro Mendut mengakhiri hidupnya di atas kuburan Pronocitro. Nah, lokasi makam mereka berdua sendiri ada di beberapa tempat. Lokasi pertama ada di Grobogan, Jawa Tengah. Lokasi kedua ada di Berbah, Sleman. Dan lokasi ketiga ada di Selopamioro, Bantul. Kisah Roro Mendut dan Pronocitro merupakan sebuah legenda yang terkenal. Soal apakah kisah ini benar-benar terjadi dan di mana sebenarnya makam mereka berdua, perlu ada penelitian lebih lanjut. Kalau sekarang, menurut kalian, masih ada gak cewek yang mempertahankan cintanya seperti Roro Mendut, meski ditawari segudang harta melimpah dari para pejabat tajir saat itu?